Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about math on chapter 16, part A, that is about simple ratio. In here you are going to learn about ratio. Jadi kamu di sini akan mempelajari tentang perbandingan, ya. Perbandingan antara suatu benda dengan benda yang lainnya. Okay, let's move to number 1. George has 3 apples and 2 oranges. Jadi George di sini memiliki 3 apel dan 2 jeruk. The ratio of the number of apples to the number of oranges is 3 to 2. Oke. Ini lihat di sini ya. Perbandingan dari jumlah apel ke jumlah jeruk adalah 3:2. Dari mana dapat 3? Itu karena applesnya, there are 3 apples, ada 3 apel. Sedangkan oranges, there are 2 oranges, ada 2 orange. Jadi disitulah dapat 3 to 2. Nah, sedangkan yang ini nih, ada tanda titik 2, ya. It means that ratio, itulah yang dimaksud dengan perbandingan. Simbol dari ratio itu ini nih, titik 2. Bukan dibagi, nanti kamu kira 3/2, bukan. Tapi ini tanda perbandingan. Ya. Cara bacanya itu 2. Oke, jadi ini cara bacanya 3 to 2. Lanjut di bawahnya. The ratio of the number of oranges to the number of apples is 2 to 3. Nah, perbedaannya di atas itu dia mengambil oranges duluan, ya. Kalau yang di bawah dia sebut yang oranges, baru yang apples. Kedua ini sama. Oke. Kedua ini sama. Jadi kamu boleh menyebut bendanya yang mana dulu terserah. Yang penting angkanya harus sesuai ya. Misal nih di sini kamu orange kan posisinya ada di kedua nih. Ya, gambar yang ada di gambar kedua ya orange. Tapi di sini ditulis duluan, nggak masalah. Ya, jangan lupa rasionya atau angkanya itu juga harus sesuai dengan orange nih kan. Angka 2 ya yang duluan karena orange yang disebutkan terlebih dahulu. Okay? Number 2. Mrs. Jones has 3 kilograms of flour and 8 kilograms of rice. Jadi lihat di sini. Mrs. Jones itu memiliki 3 kilogram tepung, ya, lihat nih angkanya. 3 kilogram tepung dan 8 kilogram rice. Nih. Oke. Rasionya, the ratio of the mass of flour to the mass of rice is 3 to 8. Jadi perbandingan dari beratnya tepung ke beratnya nasi itu adalah 3:8. Oke, 3:8. 3 to 8. Di bawahnya ditulis lagi, the ratio of the mass of rice to the mass of flour is. Jadi di sini perbandingan berat dari nasi ke beratnya tepung itu berapa? Ya, kalau yang di atas itu 3/8. Jadi kamu lihat dulu di sini nih. Ya, the mass of rice. Berapa the mass of rice tadi? Ya, betul ya, 8. Oke, di sini tulis 8. Sedangkan flournya berapa? 3. Very good. 3. Oke. 8 and 3. Kenapa 8:3? Bukan 3:8 sama seperti yang di atas. Karena kenapa 8 di sini? Karena yang disebutkan duluan kan adalah rice. Maka kita lihat rice tadi berapa? Ternyata 8 kg. Maka tulis di sini 8. Itulah kenapa di sini 8, ya. Terus di sini a ratio does not have units. Jadi ratio itu, perbandingan itu tidak memiliki satuan ya. Jangan ditulis di sini 8 to 3 kilograms. Itu salah. Karena ratio does not have units. Tidak memiliki satuan atau units. Oke. Jadi cukup 8:3. Sudah.
Next page, on page 208, Mrs. Anne prepared 2 trays of teapots and 3 trays of cups. Jadi Mrs. Anne itu mempersiapkan 2 nampan dari teko teh ya atau ceret teh nih lihat ya. Dan 3 nampan dari cangkir. Ya, nampan itu yang ini nih, tempatnya ini. Ya, bukan tekonya. Trays itu atau nampan itu yang ini. Ya, alat untuk membawa 3 macam teko ini. Oke. Ini 1, yang ini 2. Berarti ada 2 trays of teapots. Yang ini 1, 2, 3, ada 3 nampan. Jadi 3 trays of cups. Okay, the ratio of the number of teapots to the number of cups was 2 to 3. Oke, jadi perbandingan dari jumlah teapots-nya ke jumlah cangkirnya itu 2:3. Kenapa 2:3? Karena 2 trays of teapots, ada 2 nampan nih. Ya, sedangkan ini ada 3 nampan. Selanjutnya bisa juga kebalikannya. The ratio of the number of cups to the number of teapots was 3 to 2. Dari sini ya, cups-nya ada 3 unit. Oke. Sedangkan teapots-nya itu ada 2 units, ada 2 unit. Jadi perbandingannya adalah 3:2. Ya. Number 4, the length of a crayon is 3 out of 5 of the length of a pencil. Jadi crayon itu ada 3. Ya. Pensilnya itu ada 5. Oke, jadi satu kotak ini memiliki 1 unit. Jadi kalau 3 berarti crayonnya ada 3, pensilnya ada 5. Oke. Pertanyaan yang pertama kita lihat nih. Berapakah perbandingan panjangnya dari crayon ke panjangnya pensil? Crayon tadi kan ada 3 tuh ya perbandingannya, sedangkan pensil itu ada 5. Oke. Maka perbandingannya the ratio of the length of the crayon to the length of the pencil is 3 to 5. 3:5. Ya, karena kenapa? Karena crayonnya ada 3, pensilnya ada 5. Jadi perbandingannya 3 to 5. Sedangkan yang kedua pertanyaannya, what is the ratio of the length of the crayon to their total length? Jadi ini ada kata total. Ya, total itu artinya jumlahkan ya. Baru kamu bisa bandingkan. Yang pertama kita ambil crayon. The length of the crayon. The length of the crayon itu kan 3 ya. Tulis di sini 3. Oke. Sedangkan the total length itu artinya jumlahkan semuanya. 3 ditambah 5. Oke. Crayon, jumlah crayon tadi dengan jumlah pensil ditambahkan menjadi 8. Maka perbandingannya adalah 3 to 8. Oke. Sekali lagi. The length of the crayon yang kamu ambil dulu. The length of the crayon. Ini 3 kan tadi kan? Crayonnya ada 3 ukurannya ya, panjangnya. Sedangkan total length itu artinya seluruhnya kamu tambahkan. Ya, panjang dari crayon dengan panjang pensil kamu tambahkan. 3 ditambah 5, 8. Very good. Maka hasilnya 3 to 8. Let's move on to the practice. Number 1. Sharifah bought some sweets. Complete the sentences. Nah, ini tinggal kamu tulis rasionya berapa. Yang pertama, the ratio of the number of orange sweets to the number of pink sweets. Nah, kamu lihat warnanya. Ya, ini kan ada manisan nih. Nah, kamu lihat manisan yang berwarna orange. Ya, itu berapa jumlahnya. Terus kamu bandingkan dengan jumlah yang manisan berwarna pink. Oke, jadi tulis di sini. Nah, yang B juga sama seperti yang A. Oke, sedangkan yang C itu the proportion of the number of pink sweets was. Jadi kamu lihat dulu. Pink, kamu hitung berapa. Oke. Sudah kamu hitung pinknya berapa. Kamu bandingkan dengan seluruhnya. Seluruh sweets yang ada di sini jumlahnya berapa. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasilnya berapa.
ya. Jadi kamu tulis dulu yang pingnya berapa, ratio dari pingnya berapa, terus kasih tanda 2 atau titik 2. Nah, angka selanjutnya itu adalah jumlah dari switch-nya itu, seluruhnya. Kamu hitung berapa. Oke. Number 2, the capacity of teapot is 2 liter and the capacity of a kettle is 5 liters. What is the ratio of the capacity of the kettle to the capacity of teapot? Oke, di sini lihat nih. Kapasitas dari teko teh adalah 2 liter dan kapasitas dari teko air ya adalah 5 liter. Jadi ratio atau perbandingan kapasitas dari kettle dulu ya dia tulis, dibandingkan dengan teapot itu berapa? Kamu tulis di sini. Ingat, yang dia tulis duluan adalah kettle, bukan teapot. Jadi ambil kettle-nya dulu berapa, baru teapot-nya berapa. Ya. And remember this, ratio does not have units. Perbandingan itu tidak memiliki satuan. Jadi tidak usah kamu tulis liter di sini. Cukup angkanya saja dan perbandingannya. Oke? Cukup nomor 1 dan 2 saja dari solve for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next meeting.